di bengkel sama Koting gimana tuh? Coba diceritain dong, Kakak Baim. Iya, prosesnya lama banget ya. Kita ubah skenario itu pas syuting masih ubah, pas on the set juga, apalagi pas ada scene dia juga saya ingat banget Pika ini hilangin aja semua scene asik gitu dia. Hilangin aja masih kan asik gitu dia. Jadi kalau kita kan emang basicnya juga pemainnya, kadang-kadang kita itu tahu kapan perlu dan tidak, dan kapan di cutting atau enggak. Tapi kalau untuk proses sih dari tadi orang-orang bilangnya saya, tapi balikin lagi saya sebenarnya ke mereka sih. Susah sekali loh, banyak juga yang nolakin saya untuk ini, nggak percaya sama gue. Bagus gitu. Tuh kan ketawa ya gitu. Beneran ini kisah nyata beneran. Ini kisah nyata, kita kisah nyata beneran. Jadi kalau saya bilang, saya terima kasih sama mereka semua. Oke. Pemain-pemain ini, pemain-pemain bagus semua ya. Dengan baru mendirect aja, saya kalau dipercaya udah seneng banget ya. Terakhir itu karakternya dia nih, Pika. Dia aja mikir hampir berapa lama terus. Ini kayak lama. Baca dulu ya. Bagus ke sini. Baik gimana sih? Tapi ketika udah jadi, ya saya deliver bagus mungkin, sedetail mungkin, dan ternyata jujur nih depan kalian semua nih, bikin film itu susah banget. Susah banget. Kita harus benar-benar ada di setiap post pro ya, bukan hanya mendirect saja, ada di music scoring, ada di grading, ada di mixing, dan ada nggak director yang menyempatkan waktu untuk itu? Apa cuma kerja aja? Jadi buat saya mendirect itu susah banget, membuat film itu susah banget. Jadi kalau emang membuat film bagus ya saya harus menyita waktu ya 1 tahun lebih untuk membuat ini. Terakhir saya ini mixing baru kelar berapa hari Mbak Titan kemarin kita ketemu, hari apa kita ketemu? Jumat. Bayangin, saya hari Jumat kemarin baru selesai filmnya. Pak, tapi Bapak kayaknya ketempelan. Iya bener. Untung dia nggak pucet ya. Itu ketempelan itu. Iya. Laptop Tom and Jerry. Iya, dilanjut. Bahasanya ketempelan. Horor soalnya. Iya. Balik lagi membuat film itu susah. Bukannya berarti saya bilang film saya itu bagus atau nggak gimana, tapi menurut persepsi saya adalah bagus. Tinggal gimana kalian nonton nanti premier tanggal 19. Kita hanya menyuguhkan sesuatu hal yang kita bilang ini sudah maksimal. Itu dia. Tapi boleh tahu nggak sih treatmentnya bagaimana nih untuk para cast juga secara personal satu persatu? Tadi sedetail apa sih film Baim ini? Mereka juga banyak yang nggak percaya sama saya. Itu makanya. Itu bagaimana membuat mereka percaya? Itu. Saya jujur aja. Dan saya tidak menyalahkan. Saya pernah jadi pemain. Dari terbaru gue bilang, so tau banget sialan. Jadi buat saya nggak apa-apa ya. Saya tinggal membuktikan kita bisa menarik dengan benar dan hasilnya bagus. Tapi ketika ada kayak begitu, yang paling susah apa? Menyesuaikan saya dengan karakter masing-masing ini. Menarik dia beda. Semuanya berbeda. Iya. Dan apalagi ini kan film dari Thread, Jin Poli Gigi tadi kita udah bisa. Kemudian ini bahasanya adalah mengalihwahanakan. Nah itu bagaimana tuh kesulitannya? Apalagi ini untuk debutnya seorang Baim Wong. Susah juga benar, memang saya aja baca nih, mengalihwahanakan. Nah itu dia. Iya, jadi memang cerita ini berdasarkan kisah nyata. Dan saya itu, jujur saya itu tidak melihat, untuk jujur ya, tidak melihat itunya, Twitternya. Saya langsung mau ngobrol sama orangnya. Saya mau ngobrol, saya nggak mau ini, karena saya mau tahu dari dia cerita jujur atau enggak. Karena dari mata itu kelihatan. Karena saya membuat sesuatu hal yang nyata di mata orang. Kalau saya mendengarkan, kalau saya hanya mendengarkan, saya nggak mau. Dan saya waktu itu melihat dia pun cerita nangis. Dan gini, dia setiap menceritakan, dia selalu tidak bisa tidur setelah itu. Sama seperti saya udah selesai film ini, saya kasih lihat sama dia takut. Karena dia selalu reminder lagi. Karena waktu itu dia itu hampir meninggal, apalagi karakter Arum. Yang Arum itu yang sebenarnya hampir meninggal. Jadi buat dia itu traumatik. Dan saya harus cerita sama dia. 3 kali saya ketemu sama dia, saya tahu poin yang benar yang mana. Dan kita melebarkan untuk mendramatisasikan untuk menonton semua. Jadi ada yang kita create,
ada yang kita berdasarkan kisah nyata itu. Oke, baik. Nah ini mungkin bisa dibilang fun fact ya. Jadi kalau dari tadi disebutnya juga Baim Wong ini very detail gitu ya. Jadi untuk lagu yang dipakai juga untuk di film ini, detailnya itu sampai katanya Baim nyari seorang nenek-nenek buat nyanyi lagu Sabda Alam tadi itu yang jadi ngeri banget. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka ngikutin sesuatu ya, pengennya mau beda sendiri. Waktu itu penyanyi siapa ya, saya bilang ada keluar nama Andin, ada keluar nama banyak lah. Akhirnya tiba-tiba pas saya scroll adalah nenek itu nyanyi, dan saya refleks langsung cari Instagramnya sama saya DM. Akhirnya dia menyanggupi dan dia mau ketemu, dan ternyata saya di situ ketemu, dan dia ternyata cita-cita dia selama ini pengen dikenal banyak orang. Oke. Jadi sekarang saya kalau ke Pak, oh iya saya juga mau bilang kemarin itu baru suaminya meninggal. Innalillahi. Iya. Jadi sekarang dia itu kalau doa lama banget kalau mau. Dia itu orang Kristen. Dia itu kalau doa lama banget. Kata anaknya Baim, sekarang kalau doa dia lama, terakhirnya nama Baim. Oh, so sweet. Karena itu cita-cita dia. Saya itu juga waktu itu hampir nangis sih dengan aduh. Jadi buat saya sesuatu hal yang kita kasih ke orang mungkin ya buat kita begitu aja, tapi buat dia berarti banget. Betul. Jadi adanya film ini nanti, film itu kan sebenarnya karya selamanya ya. Yes. Tidak akan pernah mati. Betul. Sampai anak cucu dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan jadi suatu hal yang baik buat dia. Amin, jadi berkat juga gitu ya. Bahkan ini sampai minta izin ke anaknya pencipta lagunya juga gitu ya. Jadi kita itu juga kaget kalau misalkan ini berhubungan sama almarhum Ismail Marzuki. Ya. Dan akhirnya saya juga ke sana. Dan ternyata ya mungkin nggak perlu di ini karena banyak orang juga tahu pekerjaan dia tuh anak tunggal masalah ya. Dan apa kesibukannya? Saya bilang dia ternyata jaga warung. Oke. Dan dia sudah puluhan tahun tinggal di rumah itu. Nah sekarang di depan mereka semua nih saya juga bilang ya, insya Allah. Tapi saya tuh tadi mau bilang kayak nanti kalau kita dapat ya, itu kita seperti menjual untuk mendapatkan sesuatu. Tapi depan mereka semua nih saya bilang ini bukan dari saya. Kalau kategorinya ini terbilang sukses, kita akan beli dia rumahnya nih Mam. Amin. Tapi semuanya bukan dari saya, dari teman-teman ini semua. Saya bilang ini bukan kayak gimana-gimana, insya Allah doain aja. Tapi itu adalah niat baik dan bukan dari saya. Ini adalah kerja keras mereka semua juga. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Saya bilang seperti ini kita bisa karena puluhan tahun di situ dan dia cuma bilang kayak kapan ya saya dapat rumah ini. Okay. Itu dia. Doain ya. Amin. Kita doakan. Jadi biar film Bayung ini menjadi berkah untuk banyak orang gitu ya di situ ya. Amin. 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 Terima kasih banyak Bayung.